Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semua sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Apa kabar hari ini, sahabat? Semoga tubuh sehat, hati tenang, pikiran damai, dan tetap semangat menjalani hari. Ya, meskipun usia mungkin sudah memasuki kepala 6, 7, atau bahkan 8, percayalah, setiap hari adalah anugerah yang patut kita syukuri. Sebelum kita mulai, yuk kita ngobrol sebentar. Boleh dong saya tahu, sahabat saat ini sedang menonton dari mana? Dari Bandung, Surabaya, Palembang, atau mungkin dari luar negeri? Tulis di kolom komentar. Ya, siapa tahu kita bisa saling menyapa dan menjalin silaturahmi lewat video ini. Usia sahabat sekarang berapa? Ya? 65? 70? Atau mungkin sudah 80 tahun ke atas? Wah, luar biasa. Saya salut dan bangga karena sahabat masih semangat mencari ilmu, menjaga kesehatan, dan terus berusaha hidup lebih berkualitas. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisi tubuh sahabat saat ini? Apakah sedang mengalami pegal-pegal di sendi? Mudah lelah? Mata mulai buram? Atau sering lupa-lupa ringan? Tenang, sahabat tidak sendiri. Banyak orang seusia kita mengalami hal yang sama. Tapi jangan putus semangat. Karena hari ini kita akan belajar bersama tentang satu tanaman yang luar biasa, sederhana, mudah ditemukan, tapi punya segudang manfaat, terutama untuk lansia. Ya, kita akan membahas tentang daun kelor. Mungkin sebagian dari sahabat sudah pernah dengar tentang daun kelor, atau bahkan sudah sering mengonsumsinya sejak dulu. Tapi tahukah sahabat, bahwa ternyata tanaman ini dijuluki sebagai miracle tree, atau pohon ajaib oleh Organisasi Kesehatan Dunia? Tidak berlebihan memang. Karena daun kelor mengandung zat gizi yang luar biasa lengkap dan sangat dibutuhkan oleh tubuh, apalagi tubuh lansia. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin sampaikan doa khusus untuk sahabat semua. Semoga yang hari ini sedang dalam proses penyembuhan, lekas diberi kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang merasa lemah, semoga diberi kekuatan. Yang sedang dilanda rasa sedih, semoga hatinya dilapangkan dan diberi kebahagiaan. Dan yang hari ini dalam keadaan sehat, semoga terus dijaga kesehatannya sampai usia lanjut nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Lansia Sehat, saya tahu betul bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut bukan perkara mudah. Kadang bangun pagi terasa berat, kaki kaku, pinggang nyeri. Belum lagi harus menjaga pola makan, minum obat rutin, dan menghindari makanan favorit yang dulu sering kita nikmati. Tapi tahukah sahabat, dengan sedikit usaha, niat yang kuat, dan informasi yang tepat, kita bisa hidup lebih sehat dan lebih nyaman, tanpa harus bergantung pada obat-obatan terus-menerus. Itulah tujuan kita di channel Lansia Sehat ini. Kita bukan hanya belajar tentang tanaman herbal atau resep alami, tapi juga belajar mencintai diri sendiri di usia emas. Karena usia lanjut bukan akhir dari segalanya. Justru di usia ini kita punya kesempatan besar untuk lebih memperhatikan tubuh kita yang sudah setia menemani puluhan tahun. Dan salah satu bentuk perhatian itu adalah dengan mulai mengenal dan memanfaatkan daun kelor. Kenapa kelor? Karena tanaman ini, walau terlihat sederhana, ternyata menyimpan rahasia besar untuk membantu menjaga kesehatan kita. Tapi sahabat tidak perlu langsung percaya. Nanti di bab selanjutnya, saya akan tunjukkan apa saja kandungan hebat dalam daun kelor, kenapa sangat cocok untuk usia lansia, bagaimana cara mengonsumsinya yang aman, hingga kisah nyata dari para lansia yang rutin memanfaatkannya dan berhasil mengalami perubahan positif dalam kesehatannya. Jadi, jangan kemana-mana ya. Oh ya, bila sahabat merasa video ini bermanfaat nantinya, bantu kami untuk membagikannya ke saudara, tetangga, atau teman seumuran yang mungkin sedang mencari solusi alami untuk menjaga kesehatannya. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi satu informasi sederhana ini menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang. Sahabat channel Lansia Sehat, terima kasih sudah meluangkan waktu di awal video ini. Saya tahu sahabat orang-orang hebat yang mau terus belajar dan merawat diri. Dan saya senang sekali bisa menemani sahabat melalui layar kecil ini. Sekarang, yuk kita bersiap menuju pembahasan selanjutnya. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati. Di bab pertama tadi kita sudah saling menyapa dan mengenal satu sama lain. Sekarang, kita masuk ke pembahasan utama kita, daun kelor. Mungkin sahabat bertanya-tanya, sebenarnya, daun kelor itu tanaman apa sih? Kok bisa sampai disebut tanaman ajaib? Nah, mari kita mulai dari awal. Asal-usul daun kelor. Daun kelor berasal dari tanaman bernama Moringa oleifera,
yaitu tumbuhan yang tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia sendiri, kelor bisa ditemukan hampir di seluruh wilayah, mulai dari pedesaan sampai ke pekarangan rumah di kota-kota kecil. Di Jawa, kelor sering dimasak sebagai sayur bening. Di Nusa Tenggara Timur, daun kelor sudah lama dijadikan makanan pokok harian karena tumbuh subur meski tanah kering. Di Sulawesi, daun kelor digunakan sebagai sayuran untuk ibu menyusui. Dan ternyata, bukan cuma di Indonesia. Di India, Filipina, bahkan di Afrika, daun kelor sudah lama dikenal dan dimanfaatkan. Saking pentingnya, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, sejak lama merekomendasikan konsumsi daun kelor untuk mengatasi malnutrisi, terutama pada anak-anak dan orang lanjut usia. Jadi bukan hanya mitos atau kepercayaan lokal. Ya sahabat, daun kelor ini memang sudah diakui secara ilmiah dan internasional. Mengapa disebut tanaman ajaib? Julukan ini bukan tanpa alasan. Para ahli gizi dan peneliti menemukan bahwa daun kelor mengandung lebih dari 90 zat gizi dan 46 jenis antioksidan alami. Mau tahu kandungan gizi dalam 100 gram daun kelor segar? Simak ini. Vitamin C, 7 kali lebih banyak dari jeruk. Vitamin A, beta-karoten 4 kali lebih tinggi dari wortel. Kalsium, 4 kali lebih banyak dari susu. Kalium, 3 kali lebih banyak dari pisang. Zat besi, 3 kali lebih tinggi dari bayam. Protein, setara dengan telur. Serat alami, tinggi, membantu pencernaan. Antioksidan, termasuk quercetin dan klorogenat, sangat kuat melawan radikal bebas. Asam amino esensial, lengkap, yang sangat dibutuhkan tubuh tapi tidak bisa diproduksi sendiri. Sahabat tahu apa artinya? Artinya, satu mangkuk kecil daun kelor bisa menjadi multivitamin alami yang luar biasa, dan sangat cocok untuk tubuh lansia yang biasanya sudah berkurang kemampuan menyerap gizi dari makanan. Daun kelor untuk lansia, hadiah dari alam. Saat usia kita bertambah, tubuh kita mulai melambat dalam banyak hal. Tulang jadi rapuh, otot melemah, sistem imun menurun, dan seringkali kita jadi mudah lelah. Inilah mengapa kebutuhan gizi meningkat di usia lanjut. Justru ketika kemampuan tubuh kita menurun dalam menyerap gizi dari makanan biasa. Dan disinilah daun kelor hadir sebagai solusi alami yang luar biasa. Karena vitamin C dalam kelor sangat membantu penyerapan zat besi, juga memperkuat imun tubuh. Vitamin A mendukung kesehatan mata dan kulit, dua hal yang biasanya mulai terganggu saat usia lanjut. Kalsium dan fosfor membantu menjaga kepadatan tulang, mencegah osteoporosis dan kerapuhan tulang. Zat besi membantu mencegah anemia, kondisi yang umum dialami lansia dan menyebabkan kelelahan kronis. Antioksidan mencegah peradangan, membantu melawan penuaan sel, dan melindungi organ tubuh dari kerusakan. Asam amino membantu memperbaiki jaringan otot dan memperkuat daya tahan tubuh. Dan sahabat tahu, daun kelor juga mengandung senyawa antiinflamasi alami yang membantu mengurangi nyeri sendi dan pembengkakan. Ini sangat penting, karena banyak lansia mengalami keluhan seperti rematik, asam urat, dan nyeri otot. Bentuk kelor yang bisa dikonsumsi. Mungkin sahabat bertanya, kalau gizinya sehebat itu, kenapa tidak semua orang mengonsumsi daun kelor setiap hari? Salah satu alasannya adalah kurangnya informasi dan minimnya promosi alami dibandingkan suplemen buatan. Padahal, daun kelor bisa diolah dalam banyak bentuk yang sederhana. Daun segar, dimasak seperti sayur bening, dicampur tempe, atau dibuat sup. Daun kering, bisa diseduh seperti teh herbal. Bubuk kelor, ditaburkan ke dalam makanan atau dicampur jus. Kapsul kelor, praktis untuk sahabat yang sulit mengunyah atau punya gangguan pencernaan. Kelor sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh sahabat. Kelor tidak ajaib, tapi penuh potensi. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, memang benar, daun kelor bukanlah obat ajaib yang bisa menyembuhkan segalanya dalam semalam. Tapi jika dikonsumsi rutin dan tepat, kelor bisa membantu meningkatkan kualitas hidup, terutama di masa tua. Bahkan para peneliti dari berbagai universitas dunia, termasuk di Amerika dan Jepang, sedang meneliti potensi kelor sebagai pelengkap terapi untuk diabetes, hipertensi, bahkan kanker. Tapi tentu, semua harus dikombinasikan dengan pola hidup sehat. Mengapa lansia harus mulai mengenal kelor sekarang juga? Bayangkan begini, tanaman yang bisa sahabat tanam sendiri di pekarangan. Tidak mahal, bahkan gratis kalau punya sendiri. Tidak mengandung bahan kimia. Bisa dikonsumsi setiap hari.
Dan yang paling penting, cocok untuk tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Daun kelor adalah warisan alam yang luar biasa. Dan saat ini, sudah saatnya kita, terutama para lansia, kembali ke sumber daya alami yang aman dan menyehatkan. Sahabat, itu tadi penjelasan tentang apa itu daun kelor dan kandungan alami hebat yang dimilikinya. Di bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi. Tanda panah kanan tebal 2, mengapa daun kelor sangat cocok untuk tubuh lansia? Tanda panah kanan tebal 2, apa yang membuat tubuh kita di usia lanjut sangat membutuhkan nutrisi dari daun kelor? Insya Allah akan dibahas secara perlahan dan mudah dimengerti. Sahabat channel Lansia Sehat yang baik hati. Setelah kita mengenal asal-usul dan kandungan luar biasa dari daun kelor di bab sebelumnya, sekarang kita masuk ke bagian penting. Mengapa daun kelor sangat cocok dikonsumsi oleh para lansia seperti kita? Usia lanjut seringkali menjadi masa ketika tubuh sudah tidak lagi sekuat dulu. Energi menurun, daya tahan melemah, dan berbagai keluhan mulai muncul, dari sendi yang nyeri, penglihatan yang kabur, tekanan darah naik turun, hingga daya ingat yang makin pendek. Namun bukan berarti kita harus menyerah begitu saja. Justru di masa inilah kita perlu lebih cerdas dan bijak dalam memilih makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Nah, daun kelor hadir bukan hanya sebagai sayur atau pelengkap dapur, tapi sebagai sumber gizi alami yang sangat bersahabat dengan tubuh lansia. Mari kita bahas satu persatu secara sederhana tapi lengkap. 1. Tubuh lansia mengalami penurunan penyerapan gizi. Semakin bertambah usia, saluran pencernaan kita mulai mengalami perubahan. Lambung tidak lagi memproduksi asam sebanyak dulu, usus mulai kesulitan menyerap vitamin dan mineral secara maksimal. Akibatnya, vitamin B12 jadi sulit diserap, kalsium tidak maksimal masuk ke tulang, zat besi tidak terolah sempurna. Tubuh menjadi lebih mudah kekurangan nutrisi. Nah, daun kelor memiliki keunggulan bioavailabilitas tinggi, artinya zat gizi dalam kelor mudah diserap oleh tubuh. Kandungan vitamin dan mineralnya bersumber dari alam langsung, bukan hasil sintesis, sehingga lebih ramah terhadap sistem pencernaan lansia. 2. Sistem imun lansia cenderung melemah. Sahabat pasti sering dengar bahwa lansia lebih rentan terkena flu, batuk, infeksi saluran pernapasan, bahkan lebih berisiko bila terkena penyakit berat seperti COVID-19. Hal ini karena seiring waktu, sel darah putih yang berperan melawan penyakit tidak lagi seaktif saat muda. Ditambah lagi, banyak lansia mengalami penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Nah, daun kelor mengandung senyawa antioksidan dan zat anti radang yang mampu membantu memperkuat sistem imun. Di antaranya, vitamin C tinggi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Quercetin, antioksidan kuat yang melindungi sel tubuh dari kerusakan. Chlorogenic acid, yang membantu menjaga gula darah tetap stabil. Polyphenol, yang menjaga sel-sel tetap sehat dan tidak cepat rusak. Dengan mengonsumsi kelor secara rutin, tubuh lansia jadi lebih siap menghadapi ancaman penyakit dari luar. 3. Membantu mengurangi risiko osteoporosis dan nyeri sendi. Salah satu masalah yang paling sering dirasakan oleh lansia adalah tulang keropos dan nyeri sendi. Tulang jadi rapuh, gampang patah, dan kadang-kadang nyeri muncul meski tidak melakukan aktivitas berat. Sahabat perlu tahu bahwa kalsium dalam daun kelor sangat tinggi, bahkan melebihi jumlah kalsium pada susu. Selain itu, kelor juga mengandung fosfor untuk memperkuat struktur tulang, magnesium, yang bekerja sama dengan kalsium menjaga kepadatan tulang, vitamin K, yang membantu proses pengikatan kalsium di tulang, zat antiinflamasi alami, yang membantu meredakan nyeri dan bengkak pada sendi. Jadi, bagi sahabat yang sering mengalami lutut nyeri, pinggul pegal, atau sendi terasa kaku saat bangun tidur, kelor bisa menjadi sahabat alami yang membantu mengurangi keluhan tersebut. 4. Menjaga gula darah tetap stabil. Banyak lansia mengalami diabetes tipe 2, yaitu kondisi di mana kadar gula darah sulit dikendalikan. Dalam berbagai penelitian, daun kelor terbukti dapat membantu menurunkan kadar gula darah secara alami berkat kandungan isotiocyanate, senyawa alami yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin, asam klorogenat, yang memperlambat penyerapan gula dari makanan, serat tinggi, yang memperlambat pencernaan karbohidrat. Tentu saja, ini tidak menggantikan obat dari dokter. Tapi bila dikonsumsi secara teratur, kelor bisa menjadi pelengkap yang sangat membantu dalam menjaga kadar gula tetap normal. 5. Menurunkan kolesterol dan menjaga jantung tetap sehat. Sahabat pasti tahu, penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di usia lanjut.
Salah satu penyebab utamanya adalah kolesterol tinggi yang menyumbat pembuluh darah. Daun kelor mengandung zat aktif yang mampu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, meningkatkan kolesterol baik, HDL, mencegah oksidasi kolesterol di dalam pembuluh darah, melancarkan sirkulasi darah, dan menurunkan tekanan darah. Inilah sebabnya, kelor sangat dianjurkan untuk lansia yang ingin menjaga kesehatan jantung secara alami tanpa efek samping kimia. 6. Membantu fungsi otak dan daya ingat. Pernahkah sahabat merasa akhir-akhir ini sering lupa meletakkan barang? Atau sulit mengingat nama orang? Atau bingung saat berbicara? Itu adalah bagian alami dari proses penuaan, tapi bisa diperlambat dengan nutrisi yang tepat. Daun kelor mengandung vitamin B kompleks untuk fungsi saraf, antioksidan yang melindungi sel otak dari kerusakan, asam amino triptofan yang membantu produksi serotonin, penting untuk suasana hati dan fungsi kognitif. Beberapa studi awal juga menyebutkan bahwa kelor berpotensi melindungi otak dari risiko Alzheimer dan demensia, dua penyakit degeneratif yang sering muncul di usia lanjut. 7. Meningkatkan energi dan mengurangi kelelahan. Sahabat mungkin sering merasa mudah lelah padahal tidak banyak bergerak. Bisa jadi itu karena tubuh kekurangan zat besi dan protein, dua nutrisi penting untuk menghasilkan energi. Daun kelor mengandung zat besi alami yang tinggi, serta protein nabati lengkap yang membantu membangun kembali jaringan tubuh dan memperbaiki kelelahan kronis. Kesimpulan, daun kelor menyatu dengan kebutuhan tubuh lansia. Kalau kita rangkum dari semua poin di atas, maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa daun kelor adalah sahabat terbaik lansia. Ia bukan hanya kaya nutrisi, tapi juga menyasar tepat pada kebutuhan utama tubuh usia lanjut. Imun yang menurun, tulang dan sendi yang melemah, gula darah dan kolesterol yang tidak stabil, kesehatan otak dan penglihatan yang menurun, energi yang cepat habis. Semuanya bisa dibantu dengan daun kelor, asal dikonsumsi secara konsisten dan dalam jumlah yang wajar. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab selanjutnya, kita akan bahas secara lebih fokus tentang bagaimana daun kelor membantu menguatkan tulang dan meredakan nyeri sendi, sesuatu yang hampir semua lansia rasakan. Sampai di sini dulu, ya. Terima kasih sudah menyimak dengan sabar dan penuh semangat. Semoga sahabat selalu diberi kekuatan dan kesehatan, agar bisa terus belajar dan menjaga tubuh yang sudah menemani kita puluhan tahun ini. Sahabat channel Lansia Sehat yang setia, di usia muda dulu, tubuh kita lincah, kuat, dan jarang mengeluh. Turun naik tangga? Tak terasa. Membawa belanjaan berat? Masih sanggup. Duduk bersila lama di lantai? Tidak ada masalah. Tapi sekarang, banyak di antara kita yang mulai merasakan tanda-tanda alami dari penuaan, nyeri lutut, pegal di punggung, kesemutan di pergelangan, dan rasa ngilu saat bergerak. Gejala ini mungkin dianggap wajar karena usia, tapi bukan berarti kita harus pasrah dan hanya mengandalkan obat pereda nyeri kimia setiap hari. Ada cara alami yang lebih lembut, lebih bersahabat untuk tubuh lansia, dan bisa menjadi rutinitas sehat jangka panjang. Salah satunya adalah mengonsumsi daun kelor secara teratur. Penuaan dan masalah tulang sendi. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa tulang dan sendi mulai bermasalah di usia senja. Seiring waktu, tubuh kita mulai kehilangan massa tulang dan cairan sendi, synovial fluid. Proses alami ini disebut osteopenia, yang jika terus berlanjut tanpa perawatan, bisa menjadi osteoporosis, tulang menjadi rapuh, keropos, bahkan mudah patah hanya karena jatuh kecil. Selain itu, sendi-sendi kita juga mulai mengalami kerusakan tulang rawan, kartilago. Inilah yang menyebabkan nyeri saat berdiri lama, kekakuan pagi hari, rasa klik atau bunyi saat menggerakkan lutut, pembengkakan atau radang ringan di bagian sendi tertentu. Sebagian lansia bahkan mengalami kondisi rematik, osteoartritis, atau asam urat yang memperparah nyeri di bagian sendi tubuh seperti lutut, jari tangan, dan pergelangan kaki. Nah, kabar baiknya adalah daun kelor mengandung kombinasi nutrisi alami yang sangat sesuai untuk mengatasi atau meringankan kondisi ini. Kandungan daun kelor yang mendukung kesehatan tulang. Mari kita lihat kandungan penting yang ada dalam daun kelor dan hubungannya langsung dengan kesehatan tulang. Tanda centang putih tebal kalsium. Kalsium adalah bahan dasar pembentuk tulang. Tanpa cukup kalsium, tubuh kita akan mengambilnya dari tulang untuk keperluan lain, sehingga menyebabkan tulang menjadi keropos. Fakta mengejutkan, 100 gram daun kelor mengandung sekitar 185 mg kalsium, lebih tinggi dibandingkan dengan segelas susu.
Kelor jadi solusi yang sangat baik bagi lansia yang intoleransi laktosa, yaitu tidak bisa mengonsumsi susu karena menyebabkan kembung atau diare. Tanda centang putih tebal fosfor. Fosfor bekerja bersama kalsium untuk memperkuat tulang dan menjaga struktur rangka tubuh. Dalam kelor, fosfor hadir dalam jumlah yang cukup untuk mendukung regenerasi tulang lansia. Tanda centang putih tebal magnesium. Magnesium membantu proses pengikatan kalsium di tulang. Banyak orang mengonsumsi kalsium tapi tidak mendapat manfaat maksimal karena kekurangan magnesium. Tanda centang putih tebal vitamin K. Vitamin K sangat penting dalam proses mineralisasi tulang. Vitamin ini membantu kalsium menempel pada tulang dengan efektif. Tanpa vitamin K, kalsium bisa malah masuk ke pembuluh darah dan menyebabkan pengapuran arteri. Daun kelor mengandung vitamin K1 alami yang bekerja optimal dalam tubuh manusia. Zat anti peradangan alami di daun kelor. Masalah sendi lansia bukan hanya soal kalsium dan kepadatan tulang, tapi juga soal peradangan kronis di area sendi. Peradangan inilah yang menyebabkan rasa nyeri, panas, dan bengkak di area seperti lutut, siku, pergelangan tangan, bahkan punggung bawah. Untungnya, daun kelor mengandung berbagai senyawa antiinflamasi alami, seperti quercetin, antioksidan kuat yang bekerja seperti ibuprofen alami. Ia membantu menekan enzim penyebab nyeri dan pembengkakan. Isotiocanates, senyawa fitokimia yang dapat menghambat respon inflamasi, membantu mencegah kerusakan lebih lanjut pada sendi. Asam oleat dan flavonoid, yang memperlambat proses oksidasi dan mencegah pelapukan jaringan tulang rawan. Jadi jika dikonsumsi rutin, daun kelor bukan hanya memberi nutrisi ke tulang, tapi juga bekerja sebagai penjaga yang membantu mengurangi nyeri dan peradangan. Studi ilmiah tentang kelor dan tulang. Berikut ini beberapa bukti ilmiah yang mendukung manfaat kelor bagi tulang dan sendi. Penelitian Universitas Chulalongkorn, Thailand, 2014. Studi pada hewan uji menunjukkan bahwa ekstrak kelor mampu mencegah penurunan kepadatan tulang akibat defisiensi estrogen. Ini penting, terutama bagi lansia perempuan yang sudah menopause. Journal of Food Science and Technology, 2015. Menyatakan bahwa kombinasi kalsium, magnesium, dan vitamin K dari kelor memberikan efek signifikan terhadap peningkatan kekuatan tulang tikus tua. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 2018. Menunjukkan bahwa konsumsi rutin kelor selama 3 bulan mampu mengurangi gejala nyeri sendi dan memperbaiki mobilitas fisik. Pengalaman sahabat lansia, efek nyata kelor di kehidupan sehari-hari. Banyak sahabat lansia telah mencoba kelor, baik dalam bentuk teh, kapsul, atau sayur, dan merasakan manfaat nyata. Misalnya, Bu Sri, 68 tahun, dari Yogyakarta. Dulu tiap bangun tidur lutut saya nyeri sekali. Tapi sejak saya minum air rebusan kelor tiap pagi, sekarang bisa jalan keliling kompleks lagi. Pak Harun, 72 tahun, dari Semarang. Saya minum kapsul kelor karena susah kunyah sayur. Setelah 2 bulan, nyeri sendi saya lebih ringan, dan kaki nggak bengkak lagi. Kisah-kisah ini memperkuat bahwa dengan disiplin dan niat sehat, daun kelor bisa jadi penyelamat alami bagi tulang dan sendi kita. Cara konsumsi kelor yang disarankan untuk kesehatan tulang dan sendi. Bagi sahabat lansia, berikut adalah cara praktis dan aman mengonsumsi kelor untuk mengatasi masalah tulang dan sendi. Teh kelor hangat setiap pagi. Rebus 1-2 sendok makan daun kelor kering dalam 300 ml air selama 5-7 menit. Saring dan minum selagi hangat. Sayur kelor 3 kali seminggu. Tambahkan dalam sayur bening atau tumis ringan. Jangan dimasak terlalu lama agar nutrisinya tetap terjaga. Bubuk kelor dalam sup atau bubur. Taburkan 1 sendok teh bubuk kelor ke dalam makanan. Kapsul kelor, untuk yang sulit mengunyah. Bisa dikonsumsi sesuai petunjuk pada kemasan. Biasanya 1-2 kapsul per hari. Catatan penting. Konsultasikan dulu ke dokter bila sahabat sedang mengonsumsi obat pengencer darah, karena kandungan vitamin K bisa berinteraksi. Kesimpulan, sayangi tulang dan sendi, mulailah dari daun kelor. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua ingin bisa tetap mandiri, aktif, dan bergerak bebas di usia lanjut. Tapi semua itu hanya bisa terjadi kalau tulang dan sendi kita dalam keadaan baik. Daun kelor bukanlah solusi instan, tapi ia adalah teman setia yang membantu menjaga kekuatan dari dalam secara perlahan tapi pasti. Dengan kombinasi kalsium, magnesium, fosfor, vitamin K, dan zat antiinflamasi,
kelor memberikan nutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh tulang dan sendi lansia. Jangan tunggu sampai nyeri makin parah. Mulailah dari sekarang. Cukup dari halaman rumah atau pasar tradisional, sahabat sudah bisa memperoleh manfaat besar untuk tubuh yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Sahabat channel Lansia Sehat yang berbahagia, kita sudah membahas banyak hal tentang daun kelor, dari kandungannya, manfaat untuk tulang dan sendi, hingga mengapa kelor sangat cocok untuk usia lanjut. Tapi tahukah sahabat, bahwa salah satu manfaat terbesar dari daun kelor adalah memperkuat daya tahan tubuh? Di usia lanjut, tubuh kita seperti rumah yang sudah lama berdiri. Butuh perawatan ekstra agar tetap kokoh. Salah satu bagian terpenting dari tubuh adalah sistem imun, atau biasa kita sebut daya tahan tubuh. Sistem ini bekerja setiap hari untuk melindungi kita dari berbagai serangan penyakit, mulai dari flu ringan hingga infeksi serius. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, sistem imun kita tidak sekuat dulu. Tubuh lebih mudah kelelahan, gampang tertular penyakit, dan proses penyembuhan jadi lebih lama. Tapi jangan khawatir, sahabat. Disinilah peran daun kelor menjadi sangat penting. Mengapa daya tahan tubuh lansia melemah? Sebelum kita bahas manfaat kelor, mari kita pahami dulu mengapa daya tahan tubuh menurun saat usia lanjut. Produksi sel kekebalan menurun. Tubuh kita memiliki sel-sel kekebalan seperti sel T, sel B, dan makrofag. Di usia lanjut, jumlah dan efektivitasnya menurun. Radikal bebas merusak sel. Paparan radikal bebas dari makanan, udara, dan stres mempercepat penuaan sel, termasuk sel imun. Kurangnya nutrisi pendukung imunitas. Banyak lansia mengalami kekurangan vitamin C, zinc, dan antioksidan penting yang seharusnya membantu sistem imun. Penyakit penyerta. Penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi ikut menekan sistem imun, sehingga tubuh rentan terserang virus dan bakteri. Kurangnya aktivitas fisik. Lansia yang jarang bergerak, sering berbaring, atau kurang sinar matahari juga lebih rentan sakit. Nah, dalam situasi seperti ini, tubuh membutuhkan asupan bergizi yang alami dan mudah diserap. Dan daun kelor memiliki semua syarat itu. Kandungan daun kelor yang menunjang sistem imun. Berikut adalah zat-zat penting dalam daun kelor yang terbukti mendukung sistem kekebalan tubuh. Tanda centang putih tebal vitamin C, asam askorbat. Vitamin C adalah benteng pertama sistem imun. Ia meningkatkan produksi sel darah putih dan memperkuat dinding sel agar virus tidak mudah masuk. 100 gram daun kelor mengandung vitamin C 7 kali lebih banyak dari jeruk. Tanda centang putih tebal vitamin A, beta-karoten. Vitamin A membantu menjaga kesehatan membran mukosa di saluran pernapasan dan pencernaan, dua jalur utama masuknya kuman ke tubuh. Tanda centang putih tebal zat besi. Zat besi membantu pembentukan hemoglobin dan mendukung peredaran oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke sel imun. Tanda centang putih tebal zinc, seng. Zinc diperlukan dalam proses pembelahan sel, termasuk sel imun. Tanpa zinc, tubuh akan lambat merespons infeksi. Tanda centang putih tebal antioksidan, quercetin, chlorogenic acid, polifenol. Antioksidan dalam kelor menangkal radikal bebas yang mempercepat kerusakan sel. Ia menjaga sel imun tetap sehat dan aktif. Tanda centang putih tebal asam amino esensial. Daun kelor mengandung semua asam amino penting yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk antibodi dan memperbaiki jaringan yang rusak akibat infeksi. Bagaimana kelor membantu lansia yang mudah sakit? Banyak sahabat lansia yang mengeluh. Baru keluar rumah sebentar, langsung masuk angin. Tiap musim hujan, pasti pilek. Kalau capek sedikit, langsung batuk. Keluhan seperti ini bisa jadi karena imunitas yang melemah. Konsumsi kelor secara rutin bisa memberikan manfaat berikut. Meningkatkan daya tahan terhadap flu dan batuk musiman. Mempercepat penyembuhan luka dan peradangan ringan. Mengurangi frekuensi kambuhnya infeksi saluran napas. Menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Membantu lansia yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit. Bahkan pada pasien yang pernah mengalami COVID-19, konsumsi kelor pasca sakit dapat membantu memulihkan stamina dan memperbaiki sistem imun. Studi ilmiah, kelor dan sistem kekebalan tubuh. Beberapa penelitian menarik tentang kelor dan imunitas antara lain. University of Nairobi, 2016 menemukan bahwa konsumsi rutin daun kelor meningkatkan kadar sel darah putih dan menurunkan tingkat peradangan sistemik pada lansia. International Journal of Molecular Sciences,
2019 Sedi kelor dinilai efektif sebagai imunomodulator alami yang meningkatkan respon imun terhadap infeksi virus. Indian Journal of Experimental Biology, 2013 Sedi ekstra kelor terbukti mampu meningkatkan produksi interferon, senyawa alami tubuh untuk melawan virus. Kisah nyata sahabat lansia sehat. Sahabat kita, Bu Mariam, 71 tahun, dari Banyuwangi, bercerita. Saya dulu tiap pergantian musim pasti pilek dan batuk, kadang sampai demam. Tapi setelah minum teh kelor tiap pagi dan makan sayur kelor seminggu 3 kali, badan rasanya lebih kebal. Flu sudah jarang, dan badan lebih segar. Begitu pula Pak Udin, 69 tahun, dari Bogor. Sejak pensiun, saya sering lemas. Setelah rutin minum kapsul kelor, saya lebih bertenaga. Bahkan bisa ikut jalan sehat lagi tiap minggu. Kisah-kisah seperti ini adalah bukti bahwa kelor bukan sekadar teori, tapi telah membawa perubahan nyata bagi sahabat lansia yang ingin kembali kuat secara alami. Cara konsumsi kelor untuk daya tahan tubuh. Berikut cara terbaik mengonsumsi daun kelor untuk memperkuat sistem imun. Teh kelor hangat. Seduh 1 sendok teh bubuk daun kelor kering dengan 200 ml air panas. Minum di pagi atau sore hari. Sayur kelor segar. Masak bening dengan tempe atau jagung muda. Konsumsi 2-3 kali seminggu. Kapsul kelor, jika sulit mengunyah. Pilih yang berbahan dasar daun kelor murni. Konsumsi 1-2 kapsul per hari. Bubuk kelor dalam jus atau smoothies. Tambahkan 1 sendok teh bubuk kelor ke dalam jus buah atau smoothies pagi. Tips penting. Jangan konsumsi kelor secara berlebihan. Cukup 1-2 porsi per hari. Hindari kelor saat perut kosong jika sahabat memiliki masalah lambung. Apakah kelor aman untuk semua lansia? Secara umum, kelor sangat aman. Namun, jika sahabat sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsultasikan dulu ke dokter. Untuk sahabat yang memiliki gangguan ginjal, konsumsi kelor dalam jumlah kecil dulu dan perhatikan reaksi tubuh. Bagi sahabat yang punya riwayat alergi makanan nabati tertentu, coba dulu dalam jumlah kecil. Kesimpulan, kelor, perisai alami tubuh lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai. Tidak ada yang lebih berharga di usia ini selain tubuh yang kuat dan tidak gampang sakit. Kita ingin menikmati masa tua dengan bahagia, bukan berbaring di tempat tidur atau bolak-balik ke rumah sakit. Daun kelor hadir sebagai perisai alami, memperkuat sistem imun kita dari dalam. Ia membantu tubuh lebih siap menghadapi perubahan cuaca, stres fisik, hingga serangan virus dan bakteri. Kuncinya hanya satu, konsistensi. Sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi hanya sesekali. Mulai hari ini, yuk jadikan kelor sebagai sahabat harian. Tidak mahal, tidak ribet, dan penuh manfaat.